Halo sahabat, saya Deng Fakih, founder Frame Indonesia Group, media belajar online seputar digital marketing. Semua bisa belajar digital marketing di channel ini. Ketinggalan dengan live Instagram kemarin? Tenang, tim Frame Academy sudah merangkumnya untuk sahabat semua, dimanapun Anda berada. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Aduh, saya dari tadi nih grogi mau mau Masya Allah. tanya-tanya ke Kak Mita. Ya, jadi teman-teman sebelum kita mulai diskusinya, mulai talk show-nya, saya perkenalkan dulu. Eh, jadi Kak Sasmita ini nama lengkapnya adalah Sasmita Sugiyardi. Kak Sasmita adalah influencer dan owner Sasmita Skin. Dan masih banyak lagi bisnis-bisnisnya Kak Sasmita yang luar biasa sekali Kak. Ada sampai 45. Wow, keren Kak. Masya Allah. Ya, jadi sesi kali ini adalah strategi bisnis skincare laris manis. Em, saya mau tanya dulu sama Kak Sasmita, kesibukannya sekarang ini apa Kak? Kalau sekarang sih alhamdulillah lagi fokus promosi, siapin materi promosi terus untuk skincare karena barang baru masuk lagi. Biasanya kalau barang masuk lagi terus sold out, tugas saya ya menyiapkan materi promosi. Ya gitu ya Kak. Em, oh ya Kak, saya mau tanya, kenapa harus bisnis skincare Kak? Kalau kenapa harus bisnis skincare? Sebetulnya mengalir ya, karena Hmm. dulu sempat mukanya ada kendala, ada apa? Sempat memakai skincare yang non Bepom dan itu ada merkurinya. Jadi bikin bikin muka Oh, saya ya kasarannya rusak gitu ya. Jadi banyak banyak jerawatan yang jerawatnya itu bukan seperti jerawat biasa. Jadi dia kayak iya ya. habis di apa sih kena puntung rokok gitu. Dan itu bekasnya tidak bagus. Jadi iya karena pemakaian krim makanya saya trauma sekali. Saya sangat takut dengan Takut. krim non Bepon karena saya pernah pakai juga kan. Nah, berdasarkan pengalaman itu saya cari tahu apa sih skincare yang bisa menyembuhkan muka saya. Nah, ketemulah saya sama skincare yang waktu itu namanya MS Glow. Dan alhamdulillah pakai MS Glow cocok, jerawatnya Hmm. sembuh. Ya berpikir, oh ya produk ini bagus, ada BPOM-nya dan khasiatnya terbukti kayak gitu. Mikir aja, oh ya udah, kayaknya ini bagus dijadikan bisnis karena saya sendiri yang sudah coba gitu kan. Nah, ya udah, Oh iya pertama Kak. awalnya gabung jadi reseller. Jadi beli dulu 12 paket kayak gitu. 12 paket alhamdulillah dibeli sama customer dan itu juga ngefek juga, mukanya bagus juga. Ya dari mulut ke mulut akhirnya lancar kayak gitu. Ya Oh, udah naik jadi lagi member, naik lagi jadi mm, agen sampai akhirnya jadi distributor kayak gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang bisnis skincare-nya jalan terus. Nah, karena mungkin selalu namanya manusia ya tidak pernah puas jadi ingin iya juga Kak. punya, kalau selama ini kan saya selalu bikin sesuatu pasti dengan brand sendiri sama kayak bisnis fashion syari itu brand saya juga Sasbe Sasmita, terus sama bisnis-bisnis yang lainnya juga pakai brand sendiri kayak gitu. Nah, kepikiran kenapa tidak saya bikin skincare dengan brand sendiri kayak gitu. Brand sendiri. Oh, jadi ternyata memang betul-betul dari mulai bisnisnya dari awal ya Kak, dari kita ya sendiri yang rasakan, kemudian jadi reseller, sampai buat the skincare dari brand sendiri. Iya. Luar biasa. Oh ya Kak, apa apa sih sebenarnya Kak keuntungan dari bisnis skincare ini? Eh, Kalau ya sebelum keuntungan, Kakak,
Iya Kak, ya jadi kan sebelum misalnya Kakak memilih tadi berdasarkan pengalamannya karena kebutuhannya, eh, pasti Kakak juga berpikir ya ke depannya keuntungannya apa. Jadi eh, kira-kira keuntungannya Kak? Kenapa kita Nah, memilih? jadi kalau bisnis skincare peluangnya tuh besar. Jadi ini termasuk bisnis jangka panjang, apalagi untuk perempuan. Jadi skincare itu sama halnya dengan makanan pokok, nasi gitu. Siapa sih yang tidak butuh nasi? Orang nggak bakalan kenyang kalau tidak makan nasi, apalagi Indonesia kayak gitu kan. Nah, sama dengan skincare. Siapa sih yang nggak mau cantik kayak gitu? Selama masih ada perempuan di dunia ini, pasti semua perempuan butuh skincare untuk perawatan kayak gitu. Jadi saya berpikir bisnis ini tidak akan pernah mati kalau kita tetap dengan inovasi, tetap dengan kreativitas, tetap dengan mempertahankan kualitas. Ya semua sih tergantung dari manajemen bisnis aja kayak gitu. Dan pasti kalau manajemennya tepat, bisnisnya bisa jangka panjang kayak gitu. Siap Kak. Iya. Jadi tapi kan termasuk saya dan teman-teman banyak sekali Kak yang jualannya juga sama, jualan skincare. Tapi ada fase di mana lancar-lancarnya jualan, di mana lagi berhenti. Nah, tips supaya laris manis jualan itu jualan online bagaimana sih Kak? Kan ditambah sekarang banyak sekali online shop, saingan banyak. Nah, bagaimana? Siapa tahu Kakak bisa bagi tipsnya ke teman-teman. Iya, kalau saya pribadi yang pertama itu ya paling posting terus, update terus di story, update terus di akun Instagram memang yang member yang Sasmita Skin itu kan. Nah, terus ya itu tadi banyak-banyak belajar digital marketing, terus paling sih kayak gitu-gitu aja, sama siapin promosi materinya itu yang betul-betul apa yang lagi happening sekarang kayak gitu. Kita mengikuti zaman aja. Dan yang paling penting pastikan dulu kalau produk kita itu berkualitas. Nah, biasanya kalau produk berkualitas kita pede untuk menjual kayak gitu. Jadi kita nggak bakalan ragu kayak gitu. Bagaimana kita bisa meyakinkan orang lain kalau kita sendiri tidak yakin sama produknya kita kayak gitu. Ya saya berani, saya pede dengan produk saya, makanya saya berani untuk selalu promosi di media sosial kayak gitu. Iya Kak, bagaimana menurut Kakak kalau misalnya kan biasanya beberapa teman-teman itu upload atau promosinya sudah di akun Instagram jualannya, terus promosi lagi di akun pribadi, dan semacam spam. Itu bagaimana menurut Kakak? Atau ada cara tersendiri biar orang tidak bosan dengan postingan-postingan kita? Ya itu tadi, memang kita harus siapkan materi. Jadi kalau saya, nah itu tadi makanya tugas saya tuh selalu siapin materi promosi yang sebisa mungkin yang kreatif, yang selalu berbeda, terus tampilkan review-review dari customer. Nah, review itu kan yang bisa meningkatkan keyakinan calon customer yang lain, kayak gitu. Terus banyak-banyak minta review dari, kalau saya toko-toko kayak gitu. Nah, di Kendari itu siapa sih yang perempuan yang cantik-cantik? Masih kayak gitu. Oh iya, coba kita kerjasama. Mereka tes produk kita gimana, apa yang dirasakan selama menggunakan produk kita, baru kita minta mereka review kayak gitu. Ya review jujur ya kayak gitu. Nah terus setelah itu biasanya kalau spam saya nggak ini ya, soalnya saya pribadi biasanya kalau spam ke komentar orang lain, malah saya yang tidak yakin dengan hal-hal seperti itu. Ini menurut saya nggak tahu, masing-masing orang punya cara yang berbeda-beda. Tapi kalau menurut saya lihat online shop yang Kak mampir di lapak kita, atau Kak cek all shop kita. Nah itu bikin saya saya sendiri yang pengguna Instagram itu jadi kayak ada ketidakyakinan kayak gitu. Nah saya lebih senang dengan cara saya sekarang ya, mungkin saya update di semua Instagram saya, di akun pribadi saya, dan kayak endorse akun-akun tertentu yang memang punya kredibilitas, dan kayak media-media
kalau di Kendari ada Kendari Info kayak gitu-gitu. Terus karena saya targetnya bukan cuma di Kendari, ya saya cari juga akun-akun yang memang berpotensi untuk yang mendapatkan kepercayaan masyarakat kayak gitu. Ya saya masukkan produk saya di situ. Sama kayak di Makassar, mungkin ya saya bisa coba masukin di Makassar Info. Terus saya cari juga siapa-siapa sih toko-toko yang di Makassar atau selebgram yang memang mereka bisa ngasih review jujur kayak gitu. Nggak cuma ngasih review yang hanya pada saat dibayar aja kayak gitu. Mungkin tips-tipsnya dari saya seperti itu. Jadi Kak bukan cuma masalah yang sudah ada barang baru langsung post, ternyata ada strategi tersendirinya. Oh iya Kak, Kakak ada ini tidak salah satu akun bisnis yang membahas tentang tips digital marketing itu, atau Kakak meramu sendiri, atau ada rekomendasi akun? Iya. Buat teman-teman. Iya, kalau rekomendasi akun pastinya akun yang ini ya, yang lagi live sekarang. Terus ada akunnya Kakanda saya, Daemfaki. Jadi saya juga banyak belajar dari postingan-postingan @daemfaki. Kalian harus follow, itu wajib follow. Terus biasanya saya banyak-banyak follow ya tentang bisnis-bisnis di Instagram, digital marketing. Nah, kalau saya sekarang memang ada tim khusus, itu namanya kalau untuk di Kendari ada Crops Production. Jadi mereka yang menghandle untuk digital marketing saya juga. Terus kayak semacam saya juga punya konsultan tersendiri untuk digital marketing kayak gitu. Oh, ternyata sudah ada tim juga ya Kak. Sekarang yang mau saya tanyakan Kak, ini bisnisnya Kakak kan bisa dibilang banyak, kemudian belum lagi Kakak punya pasti kesibukan lain. Bagaimana Kakak manajemen waktu antara jualan online, perannya Kakak sebagai ibu rumah tangga, dan di sisi lain sebagai pengusaha? Iya, jadi inilah salah satu kelebihan dari bisnis online ya. Sebetulnya karena kita seorang ibu, seorang perempuan yang multi talent, multi bisa semuanya gitu kan. Jadi kadang ya sambil ngomong anak, bisa sambil main handphone, sambil ini. Cuma kalau biasanya kalau betul-betul mau fokus, saya ngurusin di rumah dulu, selesai ngurusin anak, baru kita fokus ngurusin kerjaan. Nah, karena bisnisnya memang cuma mengandalkan handphone dan biasanya di media sosial, ya biasa ya sambil main sama anak sambil pegang handphone juga sebetulnya kayak gitu. Kecuali kalau mau keluar rumah juga harus menyelesaikan urusan yang ada di rumah dulu baru bisa keluar kayak gitu. Karena kalau keluar juga urusan di rumah nggak ada yang handle, pasti nggak tenang juga keluarnya kayak gitu. Luar biasa. Jadi saya tadi scroll komentar, Masya Allah, banyak sekali yang fans sama Kak Sasmita. Masya Allah, bukan fans itu. Oh iya, Masya Allah, sukses terus Kak. Banyak sekali yang amin. Yang kasih kapan, amin, Insya Allah, amin. Banyak yang ini, mau join juga Kak juga. Terus nah itu ada Sasmita Skin Batam. Itu salah satu reseller saya di Batam. Oh, jadi sekarang sudah berapa? Kalau mau buat kalau mau beli produk Sasmita Skin nggak pakai ongkir, ya tinggal cari aja masing-masing resellernya di tiap-tiap kota kayak gitu. Oh, biasa. Kalau untuk sekarang kita ada sekitar hampir 60-an. Jadi tergabung 60 orang ya. Ada reseller, ada agen, member, sama distributor. Oh, banyak sekali Kak. Bagaimana sekarang itu mengatasinya, apalagi sekarang situasinya lagi sulit dan memiliki banyak karyawan. Aduh. Kalau ini bukan karyawan sebetulnya, mereka gabung di bisnis kita. Jadi kayak kalau seumpama mau jadi reseller, mereka beli produk 12 piece dengan harga khusus, harga reseller. Kalau member, mereka beli 120 piece. Agen itu 500-an. Dan kalau kayak distributor itu 1000 piece, kayak gitu. Nah,
Jadi kalau masalah kondisi sekarang, alhamdulillah itu tadi Iya. bersyukur karena bisnis skincare ini sebetulnya tidak terlalu berpengaruh dengan corona ya, alhamdulillah. Nah di sini juga Ya, Kak. dari semua bisnis saya yang bisa fight, ya ini tadi yang Sasmita Skin. Kalau yang lain, saya punya warteg di bidang saya punya bisnis di bidang kuliner kan, warteg itu lumayan penurunannya 70%. Terus saya juga MUA, biasanya makeup pengantin juga. Nah itu lebih-lebih, apalagi sekarang nggak boleh nikah kan pada saat corona kayak gitu. Iya, Nah, yang menyelamatkan kondisi perekonomian saya ya Sasmita Skin ini. Kayak gitu. Kenapa bisa tetap bertahan? Mungkin karena banyakan di rumah, jadi semua perempuan punya waktu untuk lebih merawat diri kayak gitu. ya. Jadi untuk teman-teman yang sebentar ada sesi tanya jawab yang punya pertanyaan yang menarik akan dapat 5 door prize 5 produk dari sasmitaskin.id. Jadi silahkan teman-teman untuk mempersiapkan pertanyaannya. Mumpung kita bisa diskusi langsung lewat online sama Kak Sasmita. Tadi saya sempat juga ke infonya di teman-teman grup luar biasa. Mudah-mudahan sih mereka tidak telat bergabung di live-nya. Kalau soal skincare cewek-cewek pasti Kak tidak mau tidak mau ketinggalan. Oh ya, maaf saya ralat. Jadi ada 5 orang pemenang yang mendapatkan door prize dari Skincare ID. 5 penanya, jadi siapkan pertanyaannya untuk teman-teman. Oh, jadi yang dapat hadiahnya nanti mereka yang bertanya ya? Iya Kak. Oke. Jadi bukan Jadi kita yang 5 bertanya sama mereka ya? bukan Kak. Oh iya Kak, sedikit lagi ada pertanyaan tersendiri dari saya. Jadi kan termasuk teman-teman banyak sekali yang punya bisnis itu 2 sampai 3 bisnis Kak. Nah, mereka mendapat kendala kurang maksimal di masing-masing bisnisnya itu kurang maksimal. Nah, sedangkan kakak sendiri sebelum sebelum adanya pandemi ini kan bisnisnya kakak terus berjalan berbarengan. Nah, siapa tahu ada tips dari kakak bagaimana menjalankan semua bisnis ini secara bersamaan. Iya. Jadi sebetulnya itu bukan cuma kendala teman-temannya kita saja. Saya pun juga seperti itu merasa waktu karena terlalu banyak menangani bisnis, malahan tidak ada yang jalan dengan teratur ya. Dan memang sebetulnya salah satu kunci bisnis itu supaya berkembang, kita harus fokus supaya pemikiran itu tidak bercabang sebetulnya. Nah, dari sini juga saya pelajari, alhamdulillah, memang harus ada kekuatan untuk memilih mana sih bisnis yang ingin kita tekuni kayak gitu. Karena sebelum ada Sasmita Skin memang banyak yang saya pegang gitu bisnisnya. Nah, tapi karena terlalu banyak bisnis juga, akhirnya saya blank sendiri, pusing sendiri kayak gitu. Yeah. Mau menangani yang mana sih sebetulnya? Nah, alhamdulillah saya juga sempat sharing-sharing sama teman-teman yang saya lihat ini bisnisnya besar ya, kok bisa sih dia berkembang sementara saya juga bisnisnya sama kayak gitu. Oh, ya udah ngobrol-ngobrol, ternyata dikasih tips itu ya kita harus fokus dulu. Jadi fokus dulu dengan satu bisnis yang bisa yang memang kita yakini, oh ya ini penghasilannya masa depannya memang bisnisnya ini bagus kayak gitu. Nah, kalau kekuatan bisnis yang kita sudah jalani ini sudah fondasinya sudah kuat, kita bisa baru kayak oh ya mau ekspansi bisnis apa kayak gitu. Dan kalaupun ekspansi harus ada orang yang bisa menghandle bisnis itu kayak gitu. Jangan sepenuhnya kita yang harus di bisnis itu kayak gitu. Kita paling idenya aja, mungkin paling ngasih masukan aja atau tidak invest aja, jangan terlalu masuk ke bisnis itu kayak gitu. Jadi kalau saya tips saya pilih satu bisnis yang memang kita yakini kayak gitu.
Ya, makasih banyak Kak. Nah, itu udah ada Oh ya, penanya. iya ini sudah ada penanya. Yang mana kakak mau jawab yang mana dulu? Kapan mulai Kita ini? jawab yang ideal fees. Apa sih itu? Satu. Satu ya. Nah, Mbak, Iya. modal awal yang harus disiapkan untuk memulai bisnis itu berapa? Yang bisnis skincare, yang benar-benar bisnisnya. Kalau Iya, yang Sasmita ya. iya yang Sasmita aja Kak. Nah, kalau yang Sasmita Skin itu nggak apa-apa sebut nominal. Nah, Saran gimana ya? pokoknya Terserah Kak Sasmita. lumayan sih yang kalau untuk yang Sasmita Skin dia sekitar kisaran itu bisa sampai untuk di awal 800 sampai 1 M. Banyak ya Kak. Harus total ya Kak. Iya, ini tadi kalau tidak salah ada yang tanya kalau cowok gimana? Bisnis apanya Cowok nih? Kalau mungkin bisnis cowok lebih ke bisa yang bisa tadi Kak. dong. Cowok juga bisa pakai. Cowok juga bisa pakai produk Sasmita. Cowok juga bisa jualan. Nggak masalah. Ya, oke teman-teman, silahkan yang masih mau tanya. Kita sudah masuk di sesi tanya jawab. Oh ya. Ini reseller saya yang bertanya. bukan Yang Arsadi. Yang mana? Bagaimana Arsadi Kak? Oh ini nih Sivanabas. Kak, bagaimana tipsnya buat yang baru memulai bisnis skincare tapi baru mulai dan jatuh? Tipsnya dong Kak buat jatuh bangun. Yang pertama, jangan putus asa, jangan pantang menyerah, harus tetap semangat. Terus yang kedua, belajar lagi, banyak belajar, cari lagi tips-tips yang di digital marketing. Terus harus pandai-pandai. Intinya gini dulu, kamu harus yakin dulu dengan produk yang kamu jual, kayak gitu. Kalau kita jual produk yang berkualitas, kita nggak terlalu butuh banyak membual kayak gitu. Kalau kita jual produk yang berkualitas tanpa kita yakinkan customer yang terlalu berlebih kayak gitu, pasti bisa laku produknya kayak gitu. Nah, terus cari bisnis skincare yang memang mereka itu punya satu lingkungan yang saling mendukung kayak gitu. Terus cari bisnis skincare yang jadi cari bisnis skincare yang mereka tuh menyiapkan materi untuk promosi kayak gitu. Jadi kita paling kalau alhamdulillah ini yang tidak kreatif ya, biasanya dapat materi dari pusat kayak gitu. Tapi kalau kita juga bisa berinovasi dan kreatif, ya kenapa tidak mendapatkan info-info kelebihan atau keunggulan skincare dari pusat. Nah, itu dia yang kita kembangkan dan itu yang kita upload di media sosial kayak gitu. Biasa, bisa-bisa saya habis live ini Kak mau bahas skincare juga ini. Iya, Makassar itu sudah ada beberapa resellernya Sasmita. Maros Kak. Maros belum ada. Saya di Maros Kak ini. Wah, bisa itu pegang. Iya Kak, jadi ternyata kita ngomong-ngomong kayak gini aja kita udah bisa meyakinkan orang kan kayak gitu. Tapi omongan kita itu real dan sesuai dengan apa yang sudah terjadi di lapangan kayak gitu. Jadi orang juga bisa yakin. Nah, itulah dia manfaatnya kita posting terus. Jadi kalaupun kita posting dan dapat respon dari customer, alhamdulillah kayak gitu. Karena kita nggak tahu di postingan yang keberapa sih orang bakalan tertarik dengan produk kita. Jadi intinya posting aja terus kayak gitu. Tapi dengan catatan itu harus kita plankan promosinya ya Kak. Iya, dan memang harus informasi real ya. Jangan menjual
jangan PHP ke konsumen kayak gitu. Takutnya nanti apa yang kalian iklankan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan customer, itu bisa jadi masalah juga sebetulnya. Jadi jual saja dengan apa adanya, jangan terlalu berlebihan, tapi tetap dengan aturan yang ada kayak gitu. Formula skincare-mu apa sih, terkandung manfaatnya apa, itu aja yang kalian angkat kayak gitu. Kelebihannya apa, jangan terlalu judge claim kayak gitu. Oh Dia iya. bilang Nah, bisa dulu memutihkan, padahal cuma mencerahkan. Itu kan penipuan kita lihat publik lagi. juga. Nah, dulu kalau Sasmita di awal jualan itu bagaimana Kak? Kita kalau misalnya jualan ini harusnya foto produk yang real, kita foto sendiri atau bagaimana Kak? Nah, kalau saya dulu alhamdulillah MS Glow itu kenapa bisa sampai berkembang seperti sekarang, ya seperti yang tadi saya bilang, mereka memang sudah menyiapkan materi dari pusat. Nah, materi yang ada itu tetap saya posting, tapi ada sebagian yang saya kembangkan juga. Saya cari tahu sendiri, saya lihat formulanya apa aja. Nah, dari formula itu saya googling, saya cari manfaatnya, itu yang saya jadikan bahan materi kayak gitu untuk promosi. Jadi mungkin yang tadinya customer tidak tahu formula ini sebetulnya untuk apa sih di skincare, jadi pada tahu. Nah, karena mungkin ada yang sesuai dengan keluhan dan produk kita ada masuk di formula itu, ya mereka jadi beli kayak gitu. Ini ada pertanyaan bagus nih dari @woku.store. Kalau saya lihat kakak kan followersnya banyak, jadi enak jualan. Apa tipsnya supaya bisa follower kita besar? Nah, alhamdulillah sebetulnya kalau followers dulu saya sedikit juga. Cuma karena mungkin dari mulut ke mulut ya, jual produk, dan ada salah satu video juga yang sempat viral. Nah, itu yang bikin followers jadi banyak sebetulnya. Jadi ya qadarullah, seperti ini jalannya. Iya. Kayak gitu. Tapi kan sebelum followersnya kakak ini banyak, pasti kakak juga ini buat karya-karya, buat konten di Instagramnya. Iya, jadi dulu sebetulnya banyak yang follow juga karena kan profesinya muah. Jadi mungkin yang pecinta-pecinta make up banyak yang follow. Terus ya itu tadi, mungkin karena kita kan main Instagram sudah lama banget ya, sudah tahunan gitu. Jadi mungkin karena dari berbagai sumber ya, banyak menciptakan followers kayak gitu. Kalau mau cepat ya, apalagi kalau dalam dunia bisnis, paling banyakin endorse aja kayak gitu. Banyakin endorse selebgram yang banyak followersnya, itu pasti mereka akan follow akun kita kayak gitu. Kirain tadi mau bilang beli followers Kak. Kalau beli followers sih sebetulnya ada unsur penipuan ya di situ. Iya. Untuk apa sih kita terlihat banyak followers? Nah, pilihan sih sebetulnya, pilihan. Tergantung dari kita. Ada positifnya, ada negatifnya, kayak gitu. Nah, mungkin kalau beli followers kita banyak, yang sepintas mengunjungi Instagram kita, dia yakin, oh ya ini terpercaya karena banyak yang follow, kayak gitu. Nah, cuma kadang kalau saya pribadi itu menipu diri sendiri sebetulnya kalau beli followers. Kita nggak tahu, nanti kita nggak bisa tahu respon sesungguhnya customer itu seperti apa sih yang ada di Instagram kita kayak gitu. Karena kebanyakan kan kalau beli followers itu akunnya fake kayak gitu, nggak aktif kan. Kalaupun beli followers yang aktif, biasanya kalau tidak tertarik dengan akun kita, ya mereka follow juga kayak gitu. Jadi rugi beli followers, tahu-tahu nggak menetap juga. Jadi untuk apa? Mending uangnya yang untuk beli followers, mending endorse selebgram, atau tidak masukin ke media online yang ada di kota kalian yang memang terpercaya. Mending uangnya habis kayak gitu loh. Jadi yang follow kita benar-benar memang ingin melihat jualan kita kayak gitu. Bukan kita beli followers hanya untuk memperbanyak untuk tapi tidak produktif juga untuk apa kayak gitu.
sedikit Ya, tapi Masya Allah. berkualitas. Ya, luar biasa. Kita sudah bahas mulai dari cara naikin followers, cara jualan. Em, oh ya, jadi sebelumnya kakak boleh tanya sih kak, latar belakang kakak ini, misalnya biasanya kan ada orang bisnisnya, misalnya dia orang desain, jadi dia usahanya jasa jasa desain, karena kan backgroundnya latar belakangnya sama dengan bisnisnya. Kalau kakak sendiri eh, bisnis skincare sebelumnya Ya itu tadi pernah karena sekolah berdasarkan pengalaman kayak gitu kan, pengalamannya. pernah pakai skincare yang tidak berbepom kayak gitu. Jadi saya juga mungkin dengan jualan skincare seperti ini, saya juga mau mengedukasi perempuan-perempuan kayak gitu. Jangan sampai mau cantik dengan cara yang instan, sampai kayak saya dulu terserah lah mau bepom mau tidak bepom tetap pakai, tahu-tahu ternyata merugikan untuk diri saya sendiri kayak gitu. Dan saya juga sudah mau mengedukasi bahwa banyak kok skincare yang berkualitas, yang aman, tapi efeknya ada, maksudnya dalam efek positif ya, betul-betul hasilnya nyata kayak gitu, hasilnya terbukti. Jadi nggak mesti merugikan diri sendiri hanya untuk kecantikan sesaat, tapi nanti jangka panjangnya itu sangat merugikan untuk kita sendiri kayak gitu. Karena biasanya kosmetik atau skincare yang berbahaya itu di awalnya aja yang bagus kayak gitu, tapi lama kelamaan nanti bisa merusak kulit. Dan untungnya kemarin sembuh ya kak, bekas Iya, ininya alhamdulillah. bekas mulut. Jadi itu yang bikin saya yakin gitu. Ternyata Iya. ada produk yang aman, yang ada BPOM-nya, ternyata bisa juga sembuh kayak gitu kan. Bisa kok, kita bisa cantik dengan produk yang aman. Nah, itu yang ingin saya tonjolkan juga di skincare Sasmita kayak gitu. Nah, alhamdulillah formula kita semuanya insya Allah high quality, berkualitas. Jadi meskipun kita brand lokal, tapi sebelum buat produk itu masing-masing kita pelajari dulu formulanya apa sih, nanti dampaknya bagaimana, positif negatifnya seperti apa kayak gitu. Jadi kita bikin skincare ini nggak asal bikin. Dan saya juga sebelum memproduksi skincare itu saya coba dulu di kulit saya sendiri. Jadi kita dikasih sampel sama pabrik, itu yang akan kita pakai uji. Biasanya saya uji di diri saya sendiri sebulan sampai 2 bulan. Kalau sampelnya oke dan memang produknya betul-betul terbukti, itu kita produksi kayak gitu. Iya kak. Boleh ini kak, dulu Kak Sasmita mulai berbisnis itu sejak kapan? Sejak usia berapa? Kalau bisnis sebetulnya dari kecil, karena kan basic orang tua saya kan pedagang. Jadi mama saya Iya, Kak. pedagang, bapak saya pedagang. Nah, saya seneng lihat mereka tuh jualan. Jadi saya mulai jualan itu belum sekolah, umur 6 tahun sudah mulai jualan, ya jualan permen. Terus masuk sekolah SD saya jualan es lilin. Jadi memang sudah dari dulu suka jualan. Jadi apapun itu ya pasti dijual. Tinggal jual orang yang belum. Iya. Ya, jadi ternyata semua ada prosesnya ya kak. Kita tidak langsung aja di Tapi sekarang. passionnya memang suka jualan kayak gitu, memang suka dagang sih. Nah, cuma karena seiring berjalannya waktu, ketemu dengan dunianya, ketemu dengan minatnya, dan alhamdulillah bisnis yang saya jalankan ini memang karena saya suka, ya passionnya kita emang di dunia kecantikan. Dengan fashion ya saya jalani supaya bebannya nggak terlalu terasa, karena kan kita happy jalanin bisnis itu kayak gitu. Iya, ya, oke, luar biasa ya. Tidak terasa sekali kak, ini sudah beberapa menit. Jadi soal door prize-nya nanti Kak Sasmita yang ini yang atur. Iya. Nanti Iya, oke. Tapi itu tadi baru berapa penanya tadi? Kita kan ngasihnya 5. Iya. Jadi time-nya udah habis ya? Oke. Jadi kalau sudah tidak ada teman-teman yang mau nanya, saya mau minta satu quote dari Kak Sasmita atau satu semangat buat saya, khususnya buat teman-teman yang nonton nanti,
biar bisa berani bangun bisnis atau biar bisa bertahan di bisnis yang ini. Silahkan Kak. Iya, jadi untuk quote itu mungkin saya jawab pertanyaannya dan ini jawabannya ada di sini ya. Dalam dunia @rita_k mana tadi? Jadi dia itu dalam dunia bisnis pada dasarnya memiliki resiko dan ketidakpastian di dalamnya. Cara mengatasinya gimana itu? Intinya gini, dalam berbisnis itu kita harus berani, kita harus nekat, harus berani gagal, tapi semua harus dengan persiapan yang matang, harus dengan prediksi, dengan pertimbangan yang matang, tapi jangan pernah takut untuk mencoba, kayak gitu. Karena kalau belum memulai sudah takut duluan, belum memulai sudah ragu duluan, nggak akan bisa kayak gitu. Intinya kalau mau berbisnis, jalani dulu sesuai dengan prediksi, sesuai dengan harus punya pertimbangan yang baik sebetulnya dalam hal berbisnis. Tapi jangan terlalu pertimbangannya tuh jangan sampai yang menyudutkan diri sendiri kayak gitu. Saya bisa nggak ya? Kayaknya saya nggak bisa. Kayaknya kayak gitu. Intinya coba dulu. Kalau gagal, coba lagi. Tapi jangan coba kegagalan yang sudah membuat kita gagal kayak gitu. Gagal coba lagi kayak gitu. Tapi hindari hindari alasan penyebab kita gagal pada saat itu kayak gitu. Nah, kalau kita masih gagal coba lagi tapi masih tetap itu aja yang dilakukan, itu namanya bunuh diri kayak gitu. Iya, baik. Jadi sebelum Kak Sasmita menutup live-nya, tadi kan ada 3 penanya Kak. Bagaimana kalau Kak Sasmita kasih 2 kuis buat teman-teman? Jadi iya, boleh. Silakan Kak. Yang pertama, apa nama saya juga mau catat. Apa nama brand bisnis skincare saya? Apa nama brand bisnis skincare Kak Sasmita? 1. Kedua Kak. Terus yang kedua, ini nggak disiapin ya, jadi mendadak sebetulnya. Iya. Padahal kita nggak bahas sih, tapi nggak apa. Tadi saya bilang ya, apa bisnis yang saya jalankan selain skincare? Oh iya Kak, tadi sudah bahas bisnis. Iya Kak, cara menjawab kuisnya bagaimana? Apakah di-upload di story terus mention? Terserah, nanti tinggal Friend Indonesia Group aja yang tentukan. Oke, baik. Kan terima kasih Kak. Sudah kita lontarkan. Iya, siap. Terima kasih banyak Kak. Sama-sama. Makasih udah diundang di live. Alhamdulillah Kak. Saya sendiri pribadi sangat merasa bersemangat, bertambah tenaganya kembali karena sudah dengar ceritanya Kakak. Iya. Semoga teman-teman yang mendengarkan atau melihat video yang kita share nanti juga merasakan hal yang sama seperti saya. Amin. Tunggu Kak, saya tunggu ini. Apakah memang sudah habis waktunya? Hampir sejam ya? Oke, Kak. Iya Kak, hampir. Dan waktunya cuma sejam. Baik, terima kasih banyak Kak. Sampai ketemu. Dan jangan bosan-bosan. Kalau nanti ada yang DM untuk minta sharing-sharing dari kita. Iya. Makasih Kak. Iya. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi.